Om Swastiastu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Niputu Andika Putra Gus Yoga dengan NIM Makir 126. Saya merupakan mahasiswa program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana. Dan rekan saya, Murah Sedana Putra dengan NIM Makir 164. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai organisasi dan stakeholder proyek konstruksi. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pengertian proyek konstruksi. Kemudian yang kedua ada organisasi pada proyek konstruksi. Yang ketiga ada stakeholder. Yang keempat ada manajemen stakeholder proyek. Yang kelima, organisasi stakeholder. Dan yang keenam, ada model proses manajemen stakeholder. Nah, yang pertama mengenai pengertian proyek konstruksi. Nah, jadi proyek itu merupakan sekumpulan aktivitas yang saling berhubungan di mana ada titik awal dan titik akhir serta hasil tertentu. Jadi, proyek ini biasanya bersifat lintas fungsi, organisasi, sehingga membutuhkan bermacam keahlian dari berbagai profesi dan organisasi. Nah, jadi setiap proyek ini bisa dikatakan unik, bahkan tidak ada dua proyek yang benar-benar persis sama. Nah, sedangkan pada proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi khususnya pada bidang bangunan atau konstruksi, dalam batasan waktu, biaya, dan mutu tertentu. Proyek konstruksi selalu memerlukan resource, yakni itu ada man, material, machine, method, money, information, dan time. Kemudian ada organisasi pada proyek konstruksi. Jadi, pengertian organisasi yang paling sederhana itu adalah bersatunya kegiatan-kegiatan dari dua individu atau lebih di bawah satu koordinasi yang berfungsi untuk mempertemukan menjadi satu tujuan. Nah, untuk mengoptimalkan proses mengorganisir proyek, maka dilakukan diferensiasi pekerjaan yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama, itu ada identifikasi dan klasifikasi pekerjaan. Yang kedua, mengelompokkan pekerjaan. Yang ketiga itu ada menyiapkan pihak yang akan menangani pekerjaan. Yang keempat ada mengetahui wewenang dan tanggung jawab serta melakukan pekerjaan. Nah, kemudian yang kelima ada menyusun mekanisme kerja. Berdasarkan pengembangan organisasi, jadi bentuk struktur organisasi itu yang paling mendasar ini dikutip dari Departemen PU tahun 1998 mengenai manajemen konstruksi. Jadi bisa teman-teman lihat kira-kira seperti inilah gambaran secara umum dari struktur organisasi proyek konstruksi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang project manager atau manajer proyek. Manajer proyek ini adalah orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh kontraktor untuk memimpin, mengatur, mengawasi, serta membuat keputusan yang terbaik dalam pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Adapun tugas dari seorang project manager itu adalah yang pertama itu menguasai detail kontrak dan spesifikasi teknis kontrak, kemudian menyusun rencana mutu proyek, termasuk jadwal serta metode kerja bersama-sama dengan site manager pada awal proyek. Kemudian menyusun rencana anggaran pelaksanaan atau RAP. Nah, jadi berdasarkan RAP awal dari estimasi manajer yang mempresentasikan pada direksi sehingga diperoleh persetujuan. Kemudian ada mengidentifikasikan dan menyelesaikan masalah yang timbul selama kegiatan konstruksi di proyek. Nah, kemudian ada site manager atau manajer lapangan. Jadi, manajer lapangan ini bertanggung jawab kepada manajer proyek untuk membantu kelancaran pekerjaan di lapangan. Adapun tugas dari seorang site manager itu yang pertama,
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan metode konstruksi untuk memenuhi persyaratan mutu, waktu, dan biaya yang telah disepakati. Kemudian, itu memberikan pengarahan dan bimbingan staf yang ada di bawahnya. Kemudian, membuat keputusan dalam batasan yang telah digariskan oleh manajer proyek, dan kemudian ada mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengawasi tenaga kerja agar efisien terhadap pemakaian tenaga, alat, dan material, serta target kemajuan proyek agar tercapai sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan. Kemudian ada memeriksa bobot pekerjaan setiap akhir bulan, dan jika terjadi kemunduran dari time schedule, maka site manager memutuskan untuk melaksanakan pekerjaan lembur. Kemudian, mempelajari kemungkinan-kemungkinan perubahan metode konstruksi yang menguntungkan. Kemudian, memeriksa laporan pemakaian alat, dan membuat surat permohonan pemindahan alat dan bahan bila diperlukan. Lalu, dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab atas segala sesuatu yang bersangkutan dengan masalah teknis atau pengelola proyek. Kemudian, bertanggung jawab atas surat masuk dan surat keluar dari proyek tersebut. Kemudian, menjamin pertama, tersedianya tenaga kerja, material, dan alat yang memadai. Kemudian tersedianya gambar kerja untuk dilaksanakan oleh mandor atau subkontraktor. Kemudian tersedianya dan pembayaran upah atau opnam mandor. Kemudian administrasi proyek. Tugas dari seorang administrasi proyek ini adalah menjalankan atau melaksanakan aplikasi program-program komputer yang ada untuk memenuhi kebutuhan pelaporan sebagai operator komputer merangkap administrasi. Kemudian, menginput data yang diterima dari project engineer dan sumber lainnya, proyek, dan menyiapkan dalam bentuk laporan untuk manajemen tepat pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian, mengadministrasikan kegiatan keluar atau masuknya surat dan barang berupa proyek, menyimpannya dengan teliti dan rapi, serta menjamin ketersediaan bila diperlukan. Kemudian, menyiapkan bahan laporan, presentasi, dan rapat proyek. Nah, kemudian ada pelaksana struktur. Jadi, tugas seorang pelaksana struktur itu yang pertama, ini merencanakan dan memperhitungkan mengenai bahan-bahan dan alat yang digunakan dalam suatu proyek bersama dengan manajer lapangan. Kemudian, membuat rencana dan perhitungan mengenai volume pekerjaan yang akan atau telah dikerjakan dalam suatu proyek bersama dengan manajer lapangan. Kemudian, bertanggung jawab pada manajer proyek. Nah, kemudian ada pelaksana arsitek atau drafter. Jadi tugas seorang drafter ini memeriksa gambar agar sesuai dengan bill of quantity. Kemudian mempelajari gambar, terutama gambar detail. Kemudian, menyiapkan perubahan-perubahan pada gambar rencana yang akan diakibatkan oleh lingkungan, namun tetap berdasarkan gambar dari konsultan perencana sebagai persetujuan. Kemudian, ada melakukan pengecekan gambar. Nah, kemudian ada quantity surveyor. Jadi tugas quantity surveyor ini yang pertama itu menghitung luas pekerjaan bangunan. Kemudian, menghitung volume pekerjaan. Kemudian bekerja sama dengan logistik atau pengadaan barang untuk memberikan informasi kebutuhan material yang harus didatangkan ke lokasi proyek. Nah, kemudian menghitung pekerjaan bangunan yang sudah dilaksanakan dan sisa pekerjaan untuk keperluan pembuatan opnam mandor atau pemborong, dan untuk keperluan engineering dalam membuat schedule pekerjaan pelaksanaan pembangunan. Kemudian, menghitung kebutuhan material yang dibutuhkan dalam setiap item pekerjaan bangunan. Kemudian, mengecek penggunaan material apakah sudah sesuai dengan apa yang dihitung estimator. Kemudian, mengecek setiap gambar shop drawing baru apakah terjadi perubahan dari apa yang sudah dihitung sebelumnya. Nah, jika terjadi perubahan, maka tugas quantity surveyor itu adalah menghitung ulang volume pekerjaan tersebut atau menghitung pada penambahan atau pengurangan item pekerjaan. Nah, kemudian surveyor. Jadi tugas seorang surveyor ini adalah yang pertama itu membuat rencana dan mengusulkan kepada site manager mengenai kebutuhan alat-alat ukur seperti theodolit, auto level,
dan aksesorisnya ini sesuai dengan besarnya rel dan schedule master kerja. Kemudian, memastikan pengadaan alat-alat ukur yang telah disetujui ke site manager perihal jumlah, jenis, dan kelayakan pakai. Kemudian, memastikan bahwa hasil survei di lapangan sesuai dengan persyaratan teknis yang ditentukan. Kemudian, melaporkan dan berkomunikasi langsung dengan site manager apabila terjadi ketidaksesuaian gambar dengan keadaan di lapangan. Nah, kemudian ada mekanik. Tugas seorang mekanik ini yang pertama adalah mengatur dan mengontrol semua peralatan yang mendukung pelaksanaan pekerjaan. Kemudian, mengkoordinasikan dengan site manager dan supervisor untuk pembangunan peralatan di lapangan. Nah, kemudian memastikan semua peralatan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan di lapangan agar siap dipakai. Nah, kemudian ada logistik. Jadi, adapun tugas-tugas dari bidang logistik, ini yang pertama, bertanggung jawab kepada project manager. Kemudian, bertanggung jawab terhadap pengadaan jumlah dan mutu material yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek agar tepat pada waktunya. Kemudian, menjaga keamanan material dan alat-alat yang disimpan dalam gudang penyimpanan. Kemudian, mengurus dan bertanggung jawab terhadap semua surat-surat transaksi peralatan maupun material sebagai arsip. Kemudian, membuat laporan keuangan, absensi pegawai, dan tenaga kerja. Mengawasi pengadaan, pemakaian, dan penempatan material di gudang. Kemudian mengadakan pengecekan atas barang yang datang dari rekanan, itu agar harus sesuai dengan yang diminta. Nah, kemudian menerima dan mengeluarkan barang. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nama saya Urasana Putra. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang stakeholder dalam proyek konstruksi. Stakeholder adalah individu atau organisasi yang aktif terlibat dalam proyek atau kepentingannya yang akan terpengaruhi sebagai akibat dari eksekusi proyek atau penyelesaian proyek. Stakeholder adalah perseorangan maupun kelompok yang memiliki klaim kepemilikan atau hak dalam suatu proyek, baik itu proyek masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Stakeholder memiliki susunan organisasi seperti kontraktor, subkontraktor, pengguna jasa, badan regulator, institusi keuangan, dan pihak pengklaim lainnya yang memiliki atau meyakini mereka memiliki hak yang telah ditanam pada proyek atau perusahaan yang menjalani proyek. Dalam susunan organisasi stakeholder memiliki fungsinya masing-masing dalam mengembangkan strategi yang tepat dalam mengelola organisasinya. Yang pertama ada pemegang saham sebagai pemilik perusahaan yang memiliki hak dalam keuntungan yang didapat sesuai dengan kontrak dengan proyek atau perusahaan lainnya. Yang kedua ada pengguna jasa, yaitu orang atau badan pemberi tugas yang memerlukan layanan jasa konstruksi atau layanan yang lainnya, bisa pelayanan produk atau data-data untuk produk yang ingin diberikan atau yang ingin dibeli. Yang ketiga ada supplier atau pensuplai dari suatu proyek yang bertugas mensuplai barang-barang yang diperlukan oleh pengguna jasa untuk maksudnya pihak konstruksi untuk menjalankan tugasnya dari pengguna jasa. Berikutnya ada pemerintah yang bertugas mengadili perseorangan atau organisasi
organisasi atau kelompok yang tidak mentaati hukum, baik itu hukum dalam pembangunan maupun dalam penggunaan lahan. Berikutnya ada konsultan atau biasa disebut seorang atau perusahaan yang ditunjuk oleh pemilik yang memiliki keahlian dan pengalaman merancang dan mengawasi proyek konstruksi. Konsultan memiliki memiliki tiga bagian, yaitu konsultan perencana, konsultan pengawas, dan konsultan manajemen. Yang pertama, konsultan perencana adalah seorang atau perusahaan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam merencanakan proyek konstruksi, seperti halnya perencanaan arsitektur, perencanaan struktur, maupun perencanaan mekanikal dan elektrikal. Yang kedua ada konsultan pengawas, merupakan perusahaan atau perseorangan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam pengawasan pelaksanaan proyek. Yang ketiga adalah manajemen konstruksi, konsultan manajemen konstruksi, yaitu perusahaan atau perwakilan yang mewakili pemilik dalam pengelolaan proyek sejak awal hingga akhir proyek. Berikutnya, dalam organisasi stakeholder ada serikat atau dikenal sebagai lembaga negosiasi bagi karyawan yang memberikan kesempatan untuk meningkatkan serikat sebagai partisipan dalam organisasi bisnis. Berikutnya ada kompetitor atau saingan dalam bisnis maupun konstruksi proyek. Yang berikutnya ada komunitas lokal, di mana masyarakat atau kelompok dapat melakukan studi banding atau saling bertukar pikiran untuk meningkatkan produktivitas dalam organisasi maupun masyarakat. Berikutnya, masyarakat umum yang berkontribusi secara konsisten terhadap pemerintahan, konstruksi, dan komunikasi yang kreatif antara pemerintah dan unit bisnis untuk mencapai kesepahaman. Organisasi atau institusi pengklaim atau disebut stakeholder membutuhkan manajemen kunci untuk mengembangkan strategi yang tepat dalam mengelola organisasi dengan cara berikut. Cara yang pertama adalah mengidentifikasi para stakeholder secara tepat. Yang kedua, menspesifikasikan kebiasaan dan kepentingan para stakeholder. Yang ketiga ada mengukur kepentingan para stakeholder. Yang keempat, memprediksikan apa perilaku yang dapat memuaskan setiap stakeholder pada waktu yang akan datang. Yang kelima, mengevaluasi akibat yang ditimbulkan oleh perilaku pada para stakeholder terhadap pengambilan tindakan tim proyek dan pengelola proyek. Berikutnya, manajemen stakeholder atau project stakeholder management. Proses manajemen stakeholder terdiri dari pelaksanaan fungsi manajemen yang adalah perancangan, perorganisasian, motivasi, mengarahkan, dan pengadilan sumber daya yang digunakan berkaitan dengan strategi external stakeholder. Definisi manajemen stakeholder proyek adalah bahwa proyek secara eksplisit dideskripsikan dalam ketentuan terhadap individu dan institusi yang berbagi kepentingan atau keperluan pada proyek.
berikutnya merupakan gambaran manajemen stakeholder proyek yang saling berkaitan. Bisa dilihat dari gambar bagaimana keterkaitan kendali dan mengarahkan dalam menerapkan strategi manajemen stakeholder dan memprediksi tabiat stakeholder. Keterkaitan antara mengarahkan dan memotivasi dapat mengidentifikasi strategi stakeholder dan memotivasi berkaitan dengan mengorganisasi dapat menentukan kekuatan dan kelemahan stakeholder. Dalam mengorganisasi dapat mengidentifikasi tujuan stakeholder. Dalam mengorganisasikan dan perancangan dapat mengumpulkan informasi pada stakeholder. Nah, keterkaitan kendali dan perancangan dapat mengidentifikasi stakeholder. Berikutnya ada identifikasi para stakeholder. Di sini ada dua identifikasi dalam identifikasi stakeholder, yaitu stakeholder primer dan yang kedua ada stakeholder sekunder, di mana stakeholder primer adalah perseorangan dan kelompok yang memiliki hubungan kontrak hukum terhadap proyek seperti pemilik proyek atau owner, penyedia barang atau supplier, kelompok fungsional, investor, publik seperti masyarakat dan institusi yang menyediakan infrastruktur, dan pangsa pasar, di mana hukum dan peraturan harus dipatuhi dan kepada siapa pajak dan kewajiban diberikan. Berikut adalah otoritas dan tanggung jawab dari stakeholder. Stakeholder memiliki otoritas dan tanggung jawab yang pertama adalah kepemimpinan terhadap tim proyek. Yang kedua adalah pengalokasian sumber daya yang digunakan dalam desain, pengembangan, dan pelaksanaan konstruksi proyek. Yang ketiga ada membangun dan mempertahankan hubungan dengan semua stakeholder. Yang keempat ada mengatur keputusan dalam desain dan eksekusi dari strategi untuk berkomitmen terhadap sumber daya proyek. Yang kelima ada memimpin dengan contoh untuk menjadikan pengaruh kultural terhadap proyek yang dapat memunculkan orang-orang baik dalam penyediaan konsumen, penyediaan sumber daya dan daya profesi berkualitas tinggi yang memberikan keuntungan bagi proyek. Yang keenam mempertahankan pelaksanaan dan pandangan yang efektif pada kemajuan proyek terhadap jadwal, biaya, performa proyek yang dituju, dan di mana yang membutuhkan pemrograman ulang secara institusi dan relokasi dari sumber daya yang dibutuhkan untuk mempertahankan proyek pada jalurnya. Yang ketujuh, secara berkala melakukan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi tim proyek dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan otoritas dan tanggung jawab. Yang kedua, dalam identifikasi stakeholder ada stakeholder sekunder atau secondary stakeholder. Stakeholder sekunder didefinisikan sebagai mereka yang mempengaruhi atau
mereka yang terpengaruh oleh proyek tetapi tidak secara reguler melakukan transaksi dengan proyek dan mungkin tidak secara esensial terhadap keberlangsungan proyek. Nah, karakter, mohon maaf, bukan otoritas, namun karakteristik dari stakeholder sekunder yang seharusnya dijelaskan. Nah, karakteristik stakeholder sekunder yang pertama adalah tidak ada batasan ke mana mereka pergi dan kepada siapa mereka berbicara untuk mempengaruhi proyek. Yang kedua, ada kepentingan mereka mungkin nyata atau tidaknya terlihat karena proyek dan hasil mungkin berpengaruh terhadap daerah kewenangan mereka. Yang ketiga, ada keanggotaan di dalam tim proyek adalah ad hoc. Mereka selama masih masuk akal untuk memperoleh keuntungan atau tujuan di dalam proyek. Yang keempat adalah mereka mungkin tim dengan stakeholder lainnya secara permanen atau tidak tetap dalam memperoleh kepentingan atau menghadapi tujuan proyek. Yang kelima, kekuatan yang mereka gunakan terhadap proyek dapat dalam berbagai bentuk seperti pengaruh politik, upaya hukum, pengaruh emosional, dukungan media, tekanan sosial, perlawanan komunitas lokal, penggunaan saksi ahli ataupun secara tidak baik. Yang keenam adalah mereka yang memiliki pilihan menerima atau tidak tanggung jawab dari strategi dan aksi. Berikut merupakan gambar dari susunan stakeholder, di mana ada proyek strategis yaitu para perancang. Yang kedua ada stakeholder primer yaitu susunan organisasi seperti serikat, pemegang saham, kreditor, karyawan, pemerintah dan legislatif dan lain-lainnya. Yang berikutnya adalah stakeholder sekunder, yaitu siapa saja yang meyakini memiliki klaim terhadap proyek, baik itu keluarga, medis maupun berbagai institusi lainnya. Berikut merupakan diagram susunan dari kepemimpinan stakeholder. Yang pertama adalah pemilik dan membawahi konsultan perencana dan konsultan pengawas. Konsultan pengawas membawahi kontraktor utama, subkontraktor dan pemasok. Kontraktor utama memiliki tanggung jawab terhadap pemasok dan subkontraktor dalam melaksanakan tugas dari konsultan pengawas. Sekian dari presentasi kami, presentasi dari kelompok 6. Terima kasih.